Soal nomor 1. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B, yaitu pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Nah, salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Nah, itu artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi jelas opsi B adalah jawabannya. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Ya, jadi jelas sekali jawabannya adalah opsi D, yaitu authentic assessment. Jadi mungkin jawaban ini tidak asing lagi buat teman-teman semua. Nah, seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu, evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, ini dikenal dengan authentic assessment. Jadi jelas jawabannya. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Oke, kita cek jawabannya. Yang benar adalah B, yaitu pemahaman. Jadi jelas di sana dalam soal, berarti yang kurang itu adalah memahami pelajaran. Nah, variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan, dengan menerapkan model media pengembangan materi dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Jadi jelas di sana sesuaikan dengan konteks soal ya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberikan hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek.
kita lihat jawabannya, yaitu opsi D, kooperatif. Jadi sebenarnya sangat jelas sekali di sini kata kuncinya. Dalam pembelajaran kooperatif yang jadi pokok yang paling kelihatan di sini adalah dari penghargaan yang diberikan. Nah, guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran akan menyampaikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya, dan terakhir memberikan penghargaan. Ini adalah penerapan dari model pembelajaran kooperatif. Soal nomor 5. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah: A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Oke, jawabannya adalah opsi A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Jadi jelas sekali di sini adalah opsi A lah jawabannya. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Soal berikutnya. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila pertama Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Oke, jadi kita cek jawabannya adalah opsi D. Jadi sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas sekali di sini yang paling benar untuk pernyataan tentang Pancasila sila pertama. Nah, jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada yang pertama, pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. Yang kedua, rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan. Yang ketiga, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 7. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Rechtsstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Rechtsstaat menekankan substansi material. B. Paham Rechtsstaat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Rechtsstaat menekankan proses persidangan. D. Paham Rechtsstaat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Rechtsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Kita lihat jawabannya. Opsi yang paling benar adalah opsi A, yaitu paham Rechtsstaat menekankan substansi material.
Paham Reksta dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggaraan negara yang adil. Soal nomor 8, penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah: A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah opsi C, yaitu YLBHI dan Kontras. Nah, cukup jelas YLBHI dan Kontras menekankan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah pada lembaga swadaya masyarakat, bukan dari pemerintah. Soal nomor 9.